Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW pada tahun kedua Hijriah dibongkar semua untuk perluasan halaman Masjid Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi pemirsa sekalian. Kali ini kita akan menuju ke melihat satu tempat pasar yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW pada tahun kedua Hijriah. Beliau mulai memikirkan perekonomian umat Islam dengan membangun pasar pada tahun kedua Hijriah. Insya Allah kita akan segera ke sana. Sekarang bagaimana keadaannya? Jadi apa sekarang ini? Tempat ini tadinya pasar sudah dibongkar semua untuk perluasan halaman Masjid Nabawi. Jadi sebelah kanan masjid tidak jauh dari keluar dari pagar ini, inilah pasar yang dibangun pertama kali oleh dulu Nabi kita Muhammad SAW. Ini kita lihat lagi diperluas dari ini pintu gerbang 11. Sebelah luar ini pasar, tadinya pasar tenda-tenda saja untuk orang-orang kecil, pedagang kaki lima, karena asalnya dulu memang pasar. Jadi berkali-kali tempat ini mau dibangun hotel, tidak jadi-jadi, tidak pernah jadi. Akhirnya tetap dibangun lagi pasar, itu pun untuk pedagang kecil, jadi berupa tenda-tenda saja, pedagang kaki lima. Namun sekarang dia rombak lagi karena perlu perluasan untuk masjid, halaman masjid. Nah, ini sebelah kanan Masjid Nabawi akan diperluas nih. Semua tadi pasar ini. Jadi inilah pasar yang dibangun Nabi pertama kali di Madinah, akhirnya dibuat pasar lagi. Namun sekarang ini diperluas karena untuk perluasan Masjid Nabawi. Jadi pada tahun kedua Hijriah Nabi mulai membangun ekonomi umat Islam, maka beliau bangun pasar yang di hadapan kita ini pada tahun kedua Hijrah. Jadi bangun masjid, juga bangun pasar. Nabi bangun untuk umat Islam baik dunia maupun akhirat. Jadi masjid dan pasar untuk menghidupkan perekonomian umat Islam yang sebelumnya tidak ada pasar. Pasar semuanya kepunyaan orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini selalu curang, susah untuk dikontrol. Mereka berbuat kecurangan semau mereka karena pasar milik mereka. Akhirnya itulah Nabi bangun pasar ini cukup luas. Dibangunnya dari sejak sana Masjid Ali sana sampai ke depan sana ada maktabah sudah dibongkar, perpustakaan Al-Malik Abdul Aziz, sampai ke itu hotel yang sana maupun begitu. Luas sekali Nabi bangun pasar ini. Jadi
masalah pasar ini yang paling penting, pemirsa sekalian, dua hal yang kita harus lakukan ketika masuk ke pasar supaya kita mendapatkan keuntungan yang luar biasa, melebihi daripada dunia dan sisi-sisinya. Jadi karena kita di dunia ini tak lepas dari pasar. Yang pertama, setiap kali kita masuk pasar, mau belanja, mau bershopping ataupun masuk saja, mau masuk pasar, setiap kali kita belanja jangan lupa niat sedekah. Niat sedekah, jangankan belanja ratusan ribu, ratusan dolar, kita berjajan 1000 perak, pisang goreng, niat sedekah, maka dapat pahala sedekah. Bahkan itu termasuk sedekah yang rahasia. Betapa rahasianya, sampai-sampai pedagang tadi tak sadar dia dibagi sedekah sama kita. Dia merasa jual barang, namun yang Allah nilai adalah niat kita. Jadi urusan pasar ini yang utama niat sedekah. Kita lihat sebelah kanan Masjid Nabawi ini semuanya pasar. Yang kedua, baca doa, jangan lupa masuk pasar. Baca doa yang Nabi ajarkan di dalam hadis hasan sahih riwayat Imam Tirmidzi. Nabi bersabda, "Man dakhala suq," siapa yang masuk ke pasar, kemudian ke pasar, ke mall, atau tempat-tempat seumpamanya, tempat-tempat kelalaian, tempat pesta misalnya, faqala, lantas dia mengucapkan zikir ini, doa ini, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca doa ini sekali ketika masuk ke pasar, maka apa fadilatnya, keuntungannya? Kutiba lahu alfu alfi hasanah, akan dicatatkan baginya alfu alfi artinya 1000 ribu, maknanya sejuta kebaikan, sejuta pahala. Allahu Akbar. Baca doa ini tidak sampai 1 menit ya mas sekalian, dapat sejuta pahala. Ditambah lagi wa muhiya anhu alfu alfi sayyi'ah, dan akan dihapuskan daripadanya sejuta kejahatan, sejuta dosa. Allahu Akbar. Bahkan ditambah lagi warufi alfu alfi darajah, dan akan diangkatkan derajatnya sejuta kali. Allahu Akbar. Betapa Allah Maha Kasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah kepada umatnya, kepada kita semua, kepada hamba-hambanya. Dengan mendoa, membaca doa yang sangat ringan, sangat mudah, mendapatkan pahala yang begitu besarnya. Betapa Allah Maha Kasih, Maha Penyayang kepada hambanya, sampai-sampai kita masuk ke pasar pun Allah bagi peluang kepada kita untuk mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya masuk pasar. Jadi apabila orang tak peduli dengan doa semacam ini, yang masuk pasar seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang setiap hari, bagi pedagang mungkin tiap hari, tak terpikirkan baca doa ini, maka rugilah serugi-ruginya. Inilah orang-orang yang termasuk ancaman dalam Al-Quran, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar akan merugi. Merugi apa? Merugi karena tak pandai menggunakan peluang yang Allah berikan, disia-siakan. Allah bersumpah demi masa, demi waktu, karena sangat mahal sekali waktu ini, makanya Allah buat sumpah. Tidak sembarangan kalau Allah buat sumpah dengan menyebut makhluknya nih. Allah bersumpah demi masa, demi waktu, karena waktu ini lebih berharga, lebih mahal dari dunia ini sekalipun. Pemirsa sekalian, dunia hilang masih bisa dicari gantinya,
Tapi waktu yang hilang, makanya Imam Ghazali mengatakan jarak yang terjauh dari kita adalah menit-menit, detik-detik yang baru saja lepas, baru saja lewat dari kita. Itulah jarak yang paling jauh, karena dia tidak akan untuk kembali untuk selama-lamanya. Al-waktu kasif illam taqta'hu qata'ak. Waktu laksana pedang yang sangat tajam. Illam taqta'hu qata'ak. Apabila kalian tak pandai menggunakannya, maka dia akan memenggal leher kalian sendiri. Al-waktu asmanu minaz zahab. Waktu lebih berharga daripada emas, daripada dunia ini. Itu prinsip Islam. Prinsip orang-orang mukmin yang beriman dengan hari akhirat. Beda dengan prinsip orang-orang yang hanya kena nilai dunia, tak paham nilai akhirat. Prinsip mereka, the time is money. Waktu adalah uang. Jadi semuanya diukur dengan uang. Duit. Nah, jadi betapa ruginya kalau kita tidak memanfaatkan doa ini. Jadi masuk ke pasar, urusan belanja, masuk pasar, pertama kita berniat sedekah. Setiap kali apapun yang kita lakukan harus diawali dengan niat. Jadi semuanya menjadi ibadah. Niat sedekah walaupun jajan 1000 perak. Kemudian yang keduanya, jangan lupa baca doa Nabi yang Nabi ajarkan. Ya, boleh jamaah ikuti. Yang kita mengingatkan saja, yang sudah tahu kita mengingatkan, yang belum tahu sampaikan jamaah dan share video ini. Mereka mengamalkan, mereka nge-share lagi, pahalanya buat pemirsa sekalian, amal jariah. Jadi doa masuk pasar yang ganjarannya begitu besar, 1 juta pahala, 1 juta ampunan, dan 1 juta derajat, yaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ingatkan akhirnya saja, karena itu biasa kita baca selepas sholat, habis sholat wirid, sebelum wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi faktor iman, yakin ini pemirsa sekalian. Jadi orang-orang meremehkan urusan pahala ini. Hilang masuk pasar, hilang duit 1 juta rupiah atau 1 juta ringgit ke 1 juta dolar ke, baru menyesal, menangis. Gagal dapat 1 juta pahala, 1 juta ampunan, 1 juta angkat derajat. Emang gue pikirin, masa bodoh. Beda dengan sahabat Nabi dulu. Orang-orang mereka dulu, iman mereka, yakin mereka seolah-olah surga dan neraka nampak di hadapan mereka. Sangat rindu luar biasa, tidak sabar lagi ingin masuk surga, sangat takut luar biasa kepada api neraka. Jadi apabila Nabi mengajarkan wirid, amalan, zikir seperti ini, sebagian mereka sengaja untuk masuk ke pasar, bukan mau cari barang, bukan mau belanja, tapi segera untuk baca doa ini. Ya, insyaallah kita bertemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian semua pemirsa, atas dukungannya. Insyaallah kita ke episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.